di Hong Kong ketemu lagi, biasa libur bareng, hiking ke pantai, kemana ya, makan bareng. Dan aku sempat kaget ya teman-teman ketika dia menunjukkan tangannya. Barang-barangnya tuh bagus-bagus banget. Barang-barang branded kayak LV, Gucci. Sementara untuk tahun 2024 adalah naga dengan elemen kayu. Naga kayu disebut muncul sekali dalam siklus 60 tahun. Jadi ini tuh hari Minggu tanggal 4 Februari ya teman-teman, minggu pertama di bulan Februari. Nggak sengaja aku tuh ketemu temen lama ya. Jadi ketemu di Singapura, biasa libur bareng di Singapura. Kemudian di Hong Kong ketemu lagi, biasa libur bareng, hiking ke pantai, kemana ya, makan bareng. Kemudian jujur ya, kami sempat ada masalah gitu, jadi sempat putus kontak selama kurang lebih 3 tahun ya. Dan pagi tadi tuh nggak sengaja kita ketemu ya, dia nyapa aku sempet kaget ya. Aku pakai kerudung, dulu kan aku enggak, tapi dia nggak pangling, namanya orang udah kenal ya. Dan ini tuh maaf banget ya teman-teman, suaranya tuh karena aku tuh lupa menghidupkan mic wireless ya. Aku pikir biar suaranya lebih jelas gitu, karena kan kalau hari Minggu pasti rame banget kan. Jadi aku pakai mic wireless, udah dicolokin itu ya, tapi tuh lupa nggak dihidupkan, jadi nggak ada suaranya. Maaf banget ya teman-teman. Ya kami bincang-bincang melepas kangen gitulah. Dia masih seperti dulu, orangnya baik, dan ternyata tuh masih seperti dulu juga ya, masih muda. Aku yang udah tua, Masya Allah dia tuh cantik dari dulu teman-teman. Punya anak 2, umurnya 40 tahun, tapi Masya Allah masih kelihatan muda banget ya. Anaknya yang pertama umur 20 tahun, mau masuk kepolisian, dan anak yang keduanya tuh umur 17 tahun, cewek, cantik banget kayak ibunya, sekarang kelas 3 SMA. Sebenarnya aku tuh sempat ketemu dia ya teman-teman di salah satu restoran Indonesia. Cuman menurut aku tuh kayaknya dia tuh ngelihat aku duluan gitu, tapi nggak mau nyapa. Jadi aku pikir ya udahlah, mungkin kita masih sama-sama belum bisa legowo gitu ya. Karena kan posisinya aku tuh gimana ya, susah menceritakannya. Aku sempat menyinggung di video aku yang lama sih. Jadi seharusnya dia tuh ngelihat aku duluan, tapi dia tuh bawa minuman 6 apa 7, pokoknya banyak, satu plastik itu ya, teh pucuk, aku inget banget itu. Dan dia tuh nggak nyapa aku, jadi aku pikir ya udahlah, mungkin dia lihat aku duluan tapi nggak mau nyapa gitu, makanya aku biarin aja lah. Nah kali ini tuh aku sempet kaget ya, dan jujur ya awal-awal kikuk sih, namanya kita dulunya pernah ada masalah gitu ya. Awal-awal tuh ya kayak gimana ya, agak nggak enak gitu, sungkan ngobrol apa, tapi ya lama-lama mencair juga sih, kita ngobrol ngalor ngidul ya. Aku bilang, kamu kalau ada waktu nonton apa, aku bilang gitu ya. Kata dia, nonton macam-macam lah YouTube. Aku bilang aku punya channel YouTube. Akhirnya aku mempromosikan channel aku, nyuruh dia subscribe, dan dia dari dulu orangnya memang humble sih. Dan aku sempat kaget ya teman-teman ketika dia menunjukkan tangannya. Ya Allah, mukanya cantik, tangannya kasar, rusak banget teman-teman. Mungkin karena dia kerjanya berat ya. Jadi majikannya tuh punya banyak apartemen yang disewa-sewakan ke para turis gitu. Jadi turis yang di Hong Kong jalan-jalan sebulan apa seminggu gitu, nginepnya tuh di apartemen punya majikannya dia. Kalau di hotel kan mungkin agak mahal ya hitungannya kalau lama di Hong Kongnya. Jadi kalau di apartemen kan lebih murah. Nah kalau itu dia yang bersihkan gitu. Ya mungkin dikasih uang tambahan pastinya ya sama bosnya. Jadi tangannya tuh rusak banget ya teman-teman, tapi salut ya, sekarang nih udah tanda tangan kontrak yang ketiga ya teman-teman. Kami DKI, DKW, Hong Kong yang ada di Songsoi siap memenangkan Capres-Cawapres nomor 2 Prabowo Gibran maju. Nomor 2, yeay. Setelah itu saya pun pisahan ya sama dia. Saya ketemu sama Ibu Haji karena Ibu Haji mau beli HP minggu ini, jadi saya temani Ibu Haji beli HP. Ini kita mampir dulu ke mall ya, ngeliat-liat baju. Dan hari ini kita tuh kapelan teman-teman.
Lanjut aku sama Ibu Haji ini lagi makan ya teman-teman. Aku bikin terong digoreng di bumbu iris gitu ya, dikecapin. Kemudian bawa sambal terasi juga, Masya Allah enak banget. Goreng kerupuk juga, mau libur itu teman-teman. Bawa bekal ceritanya. Cuma nasinya aja sama bebek panggang aku beli ya. Sama Ibu Haji ini kita lagi makan, dan sampai di sini pun kita itu belum sadar kalau receiver dari mic wireless itu masih nyantol di HP, sedangkan mic wirelessnya tuh nggak aku hidupin, nggak aku on gitu. Jadi videonya tuh tetap nggak ada suaranya. Sama Ibu Haji juga ini kita ngobrol biasa aja ngalor ngidul ya perempuan. Aku bilang aku setiap malam tuh dibikin nangis sama berita Palestina. Udah ribuan orang yang meninggal. Oh iya ya katanya. Ya jujur emang iya teman-teman, aku kalau ada waktu tuh lebih seringnya mengikuti berita-berita Palestina. Walaupun banyak berita lain yang sebenarnya wajib kita perhatikan juga, kayak berita Rohingya itu ya teman-teman. Aku juga merasa kasihan sih sama warga Rohingya itu. Kalau teman-teman belum tahu ya, sebenarnya warga Rohingya itu secara garis besarnya ya, itu mereka tuh warga asli Myanmar, cuman pada waktu ada penjajahan, jadi suku Rohingya ini berpihak kepada penjajah gitu. Namun tentu saja yang berpihak kepada penjajah ini kelas-kelas elitnya lah, kelas-kelas atas ibaratnya. Tapi kalau orang-orang bawahan, orang awam mana ngerti kan berpihak kemana gitu. Tapi kan sekarang ikut kena dampaknya, karena pada waktu penjajahan mereka berpihak ke penjajah. Ketika Myanmar sudah merdeka, akhirnya negara Myanmar ini nggak mau mengakui mereka gitu. Jadi kamu boleh tinggal di sini tanpa kewarganegaraan. Jadi anak-anaknya nggak bisa sekolah, orang dewasanya nggak bisa kerja gitu. Kalau sakit nggak tahu mau berobat kemana. Pokoknya mereka tuh kasihan sih menurut aku ya tanpa mengurangi rasa kasihan aku sama orang-orang Palestina ya. Karena orang Rohingya itu juga ya, gimana sih kita hidup di negara yang sudah segini canggihnya tanpa kewarganegaraan, bayangin aja. Mereka tuh sempat melakukan perlawanan ya, para pemudanya tuh sempat memberontak mau melawan, tapi hasil dari melawan yang nggak seberapa itu dibales sama pemerintahan Myanmar itu yang lebih-lebih lagi gitulah, lebih parah gitu. Wanita-wanitanya diperkosa, anak-anaknya dibunuh. Nah kemudian akhirnya ya tetap kalah ya, dari segi apapun tetap kalah lah, jelas saja kayak gitu. Dan memang kalau dilihat dari ras ya, kalau orang Myanmar kan seperti orang Indonesia ya, mirip-miripnya, atau Cina lah, seperti mirip Cina. Tapi kalau orang suku Rohingya itu kan lebih mirip seperti orang Bangladesh ya, India, Pakistan gitu, hidungnya mancung, kulitnya hitam, rambutnya ikal kayak gitu. Makanya entah mungkin karena itu juga mereka nggak diakui ya, tapi mereka itu udah tinggal di negara Myanmar sebelum orang yang sekarang Myanmar asli penduduk di situ duduk gitu. Memang asli-asli orang Myanmar. Tapi ya semoga saja Allah melindungi mereka ya, karena mereka juga sama orang Muslim ya, saudara kita seagama. Udah makan, udah kenyang ya, kekenyangan malahan kita lagi lihat-lihat aja sih. Niatnya gitu lihat-lihat, tapi Ibu Haji katanya dia dulu beli sepatu tuh dipakainya sakit, jadi ada sepatu ini dia naksir. Akunya juga ikutan beli lagi, padahal aku di rumah sepatu udah banyak, ngapain ikut-ikutan Bu Haji. Dan di sini tuh ya teman-teman, memang barang-barangnya tuh bagus-bagus banget. Barang-barang branded kayak LV, Gucci. Tuh. Semua barang-barang branded di sini tuh dijajahin kayak nggak ada harganya gitu. Nah, kita nih udah beli sepatu New Balance, tahu nggak? Aku satu, Bu Haji satu. Pokoknya di sini itu bawa uang sekarang juga pasti habis teman-teman. Lihat barang-barang branded di sini tuh ya dijajahin di pinggir jalan. Ada yang itu juga apa sih? Tuh kayak terbuang gitu, nggak ditata gitu. LV, Christian Dior, Chanel, wis pokoknya barang-barang branded. Kok ditumpuk gitu, nggak dirapihin ya? Kalau dirapihin kan orang lebih itu ya. Ada ya aku bilang bisa, itu katanya beda bahannya, katanya ini bagus. This one.
Jadi Bu Haji lagi nyari tas untuk anak majikannya ya, karena anak majikannya tuh ulang tahun dan katanya tuh pengen tas yang model begini. Aku nemenin ya teman-teman. Nah di sini tuh bagus-bagus semua ya, jangan dikira barang-barang Samsuipo tuh semuanya murahan ecek-ecek. Ini bagus loh teman-teman, dan harganya tuh terjangkau ya. Selain tas, sepatu, di sini juga ada baju-baju. Karena emang lagi musim dingin, jadi yang dikeluarin baju-baju musim dingin ya teman-teman. Nah ini aku udah dapet. Aku tadi beli itu mic untuk karaokean sama salonnya juga. Jadi kita ini udah deh kayaknya mau nongkrong, duduk aja sambil karaokean. Aku masih bersama Ibu Haji dan aku tadi belanja ini, aku mau unboxing ini ya guys. Jadi ini tuh $200. Kenapa aku milih ini? Ada yang gede ya, harganya tuh 250, cuman aku beli karena ini tuh lebih simpel ya. Jadi nanti kalau pas pulang tuh nggak malu gitu gerembongan lihat majikan. Kita langsung aja ya unboxing ya. Aku udah keluarin dari plastiknya. Dan ini tuh ada 2 kabel. Jadi ini tuh bisa dipakai di TV ataupun bisa di Bluetooth di HP. Ini ada garansinya. Nah, super simple ya. Dan mic-nya itu ada 2 guys. Mic-nya tuh mini banget enggak sih? Ya Allah, kayak punyanya ABG. Traveling, otaknya traveling. Nah, selain beli ini juga ya guys, aku mau singkirin dulu. Aku tadi beli sepatu guys. Jadi ini tuh New Balance buat hiking ya guys. Aku sama Ibu Haji samaan. Bu Haji punya Bu Haji yang mana coba Bu Haji? Aku warnanya Ya 2 dong Rin, masa 1? warna merah hati. Kalau aku kan warnanya kayak gini, biru dongker. Nah, oke lah. Ini HP yang tadi dibeli sama Ibu Haji ya teman-teman. Ini harganya itu $1.000 uang Hong Kong. Kalau uang Indonesianya sekitar 2 juta maksud saya. Ini HP Vivo. Jadi Vivo Y17s ya teman-teman. Ini tuh harga 999. Jadi uang 1.000 dikasih kembalian 1. Ini tuh sudah ada gratis internet 3 bulan. Kemudian sudah dikasih SIM card juga. Masih di pasar Samsuipo yang ujung ya teman-teman. Di sini banyak sekali penjual yang menjual pernak-pernik untuk Imlek. Jadi ini tuh penjual musiman ya. Kalau mau Imlek jualnya pernak-pernik Imlek. Kalau mau Natal jual pernak-pernik Natal. Seperti di Indonesia mah kalau penjual musiman tuh kalau mau bulan puasa gitu jualnya tuh petasan, kembang api gitu. Kalau misal 17-an jualnya bendera, pernak-pernik untuk kemerdekaan kayak gitu. Namanya tuh penjual musiman ya. Dan tahun ini tuh adalah tahun naga ya teman-teman, naga kayu. Jadi melansir dari laman China Highlight, pada tahun 2023 lalu merupakan tahun kelinci. Tahun kelinci dimulai pada tanggal 22 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 9 Februari 2024. Sementara tahun 2024 ini adalah tahun naga dengan elemen kayu. Tahun naga kayu dimulai pada tanggal 10 Februari 2024 dan berakhir pada tanggal 29 Januari 2025. Malam tahun baru Imlek yang akan datang ya teman-teman. Tahun zodiak naga adalah mereka yang lahir pada tahun 1940, 1952, 64, 76, 88, 2000, 2012, dan 2024. Menurut astrologi Cina ya. Mereka yang berada di tahun kelahiran itu disebut akan dengan mudah menantang Tai Sui atau dewa zaman. Dalam teori unsur Tiongkok, setiap tanda zodiak dikaitkan dengan salah satu dari 5 elemen. Unsur yang dimaksud yakni emas, kayu, air, api atau tanah dan kayu. Sementara untuk tahun 2024 adalah naga dengan elemen kayu. Naga kayu disebut muncul sekali dalam siklus 60 tahun. Naga melambangkan kekuatan, keluhuran, kehormatan, keberuntungan, dan kesuksesan dalam budaya tradisional Tiongkok. Naga adalah makhluk gaib yang tiada tandingannya dalam hal bakat dan keunggulan. Dalam astrologi Cina, naga adalah binatang paling vital dan kuat. Meskipun naga memiliki reputasi terkenal sebagai agresif dan percaya diri, karakteristik ini membuat pemilik shio naga tidak takut tantangan dan berani mengambil resiko. Setiap tahun naga juga memiliki satu dari elemen yang terkait dengannya. Merujuk kalender tahun zodiak Cina, shio naga kelahiran 10 Februari 2024 sampai 28 Februari, maka elemennya adalah kayu.
Kamu nggak masuk ke kamera, Lin?